Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Ibu Husna, dalam mata pelajaran Fisika Farmasi. Nah, untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang sifat fisik molekul obat. Untuk PPT-nya, saya ambilkan dari Profesor Boron. Nah, sebelum memulai, kita harus tahu dulu ya pengertiannya. Apa itu fisika? Fisika adalah sifat fisik suatu zat, baik berupa sifat molekul maupun sifat turunan suatu zat. Sedangkan farmasi adalah ilmu tentang obat yang meliputi membuat, memformulasikan sediaan obat menjadi sediaan. Bagaimana kalau fisika dan farmasi itu digabungkan? Maka akan menjadi sediaan farmasi yang berstandar baik, berefek baik, dan mempunyai kestabilan yang baik. Nah, ilmu fisika farmasi ini sangat mendukung kestabilan obat yang baik. Pengetahuan sifat fisika molekul obat merupakan dasar dalam penyusunan formula sediaan obat. Yang sifat fisika ini mempengaruhi aspek-aspek formulasi zat obat menjadi sediaan farmasi yang memenuhi standar atau memenuhi syarat. Nah, farmasi fisika adalah kajian antara sifat fisika yang meliputi sifat-sifat fisika dengan kefarmasian yang meliputi sediaan farmasi, farmakokinetik, serta farmakodinamik yang mempelajari tentang analisis kualitatif serta kuantitatif senyawa organik dan anorganik yang berhubungan dengan sifat fisikanya serta menganalisis pembuatan dan pengujian hasil akhir dari sediaan obat. Sedangkan ilmu farmaseutik yaitu penghantaran bekerja dan memberikan respon terhadap pasien. Nah, sifat fisika farmasi obat ini meliputi apa saja sih? Nah, ada massa jenis, ada momen dipol, ada konstanta dielektrik, ada indeks bias, ada rotasi optik, ada kelarutan, ada titik lebur, ada titik didih, ada pH. Nah, sifat-sifat fisika obat ini akan mempengaruhi bagaimana cara pembuatannya, bagaimana teman-teman memformulasikannya, bagaimana efek pengobatannya, dan bagaimana kestabilannya. Nah, sifat zat aktif dan ekspesien. Nah, zat aktif itu zat yang memberikan khasiat, sedangkan ekspesien adalah bahan tambahan yang meliputi kosolven, use of garam, kompleksometri, dan suspensi. Ini akan menjadikan sediaan farmasi yang aman, berkhasiat, dan berkualitas. Sifat fisik molekul obat ini juga digunakan untuk melihat kemurnian suatu obat, yaitu dengan cara apa? Pengukuran indeks bias dengan refraktometer, rotasi optik dengan polarimeter, massa jenis dengan pignometer, dan viskositas dengan viskometer. Nah, dengan ketika kita melihat kemurniannya dengan menggunakan tolak ukur sifat fisikanya ini kan, nah ini akan terlihat suatu obat ini asli dan murni. Nah, kestabilan fisik yang meliputi kinetika reaksi dan stres kondisi ini akan berpengaruh terhadap ketahanan sediaan. Atau bagaimana sediaan ini stabil atau sediaan ini bertahan. Nah, bagaimana penerapan sifat fisika obat? Contohnya gini ya, kita bisa melihat waktu kedaluarsa suatu obat berdasarkan hasil uji sediaan pada berbagai kondisi dalam ilmu kinetika kimia. Kemudian kita juga bisa melihat kadar zat aktif dengan menggunakan spektrofotometri. Kemudian kita juga bisa melakukan pengujian partikel zat yang berupa ukuran partikel dalam pembuatan tablet dan pengujian keefektifan zat dalam sediaan, misalnya disolusi. Teman-teman nanti akan bertemu dengan teknologi sediaan di mana ukuran partikel ini sangat menentukan dalam teman-teman sukses atau tidaknya dalam membuat sediaan tablet. Nah, pembuatan ini juga harus teman-teman memperhatikan dari sifat tersebut. Nah, sifat fisika molekul obat ini meliputi apa saja? Kita bahas ya satu-satu ya. Yang pertama adalah massa jenis.
Apa sih massa jenis? Massa jenis atau densitas atau rapatan adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka akan semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa jenis dibagi dengan total volumenya. Massa jenis atau dalam bahasa Indonesianya juga disebut kerapatan adalah suatu zat yang disebut massa jenis yang dilambangkan dengan rho, yaitu hasil bagi massa zat oleh volumenya. Hal ini sesuai dengan sifat utama dari satu zat, yaitu massa dan volume. Oke, massa jenis relatif didefinisikan sebagai nilai perbandingan massa jenis bahan dengan massa jenis air. Massa jenis air diketahui yaitu sebesar 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Oke, rumus massa jenis atau Pro sama dengan M per V, atau M yaitu massa dan Pro adalah volume. Nah, yuk kita bahas soal sebuah balok dari bahan kuningan mempunyai panjang 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2,5 cm. Bila diketahui massa jenis balok kuningan itu adalah 8.400 kg per meter kubik, berapa massa balok tersebut? Nah, awalnya adalah kita harus mengubah cm menjadi meter, yaitu 1 cm adalah 0,01 meter. Sedangkan 8 cm adalah 0,08 meter. 5 cm sama dengan 0,05 meter dan 2,5 cm sama dengan 0,025 meter ya. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 0,08 kali 0,05 kali 0,025. Jadi dihasilkan adalah 1 kali 10 pangkat 4 meter kubik. Nah, Rho adalah massa per volume. Berarti massa adalah Rho kali volume. Sehingga massanya adalah 8.400 kg per meter kubik kali 0,0001 meter kubik didapatkan 0,84 kg. Kemudian kita akan membahas tentang piknometer, yaitu piknometer merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis. Sifat yang berikutnya adalah rotasi optik. Rotasi optik adalah besar sudut pemutaran bidang polarisasi yang terjadi jika sinar terpolarisasi dilewatkan melalui cairan, kecuali dinyatakan lain. Pengukuran dilakukan menggunakan sinar Na pada lapisan cairan setebal 1 cm pada suhu 70 derajat Celcius. Jika cahaya terpolarisasi bidang dilewatkan suatu larutan yang mengandung enantiomer tunggal, maka bidang polarisasi cahaya itu diputar ke kiri atau ke kanan. Perputaran cahaya terpolarisasi disebut dengan rotasi optik. Nah, suatu senyawa yang memutar bidang polarisasi suatu cahaya terpolarisasi bidang dikatakan bersifat aktif optis. Faktor-faktor yang mempengaruhi rotasi optik antara lain adalah struktur molekul, temperatur, kerapatan, konsentrasi, dan panjang benda. Nah, prinsip alatnya seperti ini ya. Jadi dia akan disinari dan dia akan terlihat bagaimana rotasi optiknya. Alat yang digunakan untuk mengukur rotasi optik adalah polarimeter. Kemudian lanjut, sifat berikutnya adalah indeks bias. Indeks bias suatu zat adalah perbandingan kecepatan cahaya dalam udara dengan kecepatan cahaya dalam bias tersebut. Indeks bias digunakan untuk mengetahui kemurnian suatu zat atau obat. Rumus indeks bias adalah sin I per sin R, atau kecepatan cahaya dalam zat pertama dibagi kecepatan cahaya dalam zat kedua. Nah, di mana sin I adalah sinus sudut sinar datang dari cahaya dan sin R adalah sudut sinar yang dibiaskan. Pada umumnya pembilang diambil sebagai kecepatan cahaya di udara dan penyebut adalah bahan yang terdiri di kimia. Kemudian sifat berikutnya adalah konstanta dielektrik.
Konstanta dielektrik adalah suatu besaran tanpa dimensi yang merupakan rasio antara kapasitas elektrik medium atau C terhadap vakum atau E. Oke, konstanta ini melambangkan rapat flux elektrostatis dalam suatu bahan bila diberi potensial listrik. Konstanta dielektrik merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan pada bahan tersebut jika diberi sebuah potensial reaktif terhadap vakum atau ruang hampa. Dalam ilmu kimia, konstanta dielektrik dapat dijadikan pengukur relatif dari kepolaran suatu pelarut. Misalnya air yang merupakan pelarut polar memiliki konstanta dielektrik 8,10 pada 20 derajat Celcius, sedangkan N-heksan yang dia non-polar memiliki nilai 1,89 pada 20 derajat Celcius. Karena dapat kita ketahui bahwa zat yang memiliki konstanta dielektrik dengan nilai tinggi merupakan zat yang bersifat polar. Sebaliknya, konstanta zat yang dielektriknya rendah merupakan non-polar. Jadi teman-teman dilihat dari konstanta dielektriknya, kalau konstantanya tinggi berarti dia polar, kalau dia rendah berarti dia non-polar. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.